Perjanjian modern. Modernitas adalah sebuah perjanjian. Kita semua menandatangani perjanjian ini sejak hari kita dilahirkan, dan perjanjian ini mengatur hidup kita sampai mati. Sangat sedikit dari kita yang dapat membatalkan atau mengatasi perjanjian ini. Ia membentuk makanan, pekerjaan, dan impian kita, dan ia memutuskan di mana kita berdiam, siapa yang kita cintai, dan bagaimana kita mati. Sejak pandangan pertama, modernitas tampak seperti sebuah perjanjian yang luar biasa rumit, sehingga sedikit yang berusaha memahami untuk apa perjanjian yang sudah mereka tanda tangani. Seperti ketika Anda mengunduh perangkat lunak dan diminta menekan kontrak yang menyertainya, yang terdiri dari puluhan halaman ketentuan. Anda melihat sekilas, langsung menggulir ke bawah sampai ke halaman terakhir dan menekan "saya setuju" dan melupakannya. Namun yang mengejutkan, modernitas sesungguhnya adalah sebuah perjanjian sederhana. Seluruh kontrak bisa diringkas dalam satu frasa tunggal. Manusia setuju untuk menyerahkan makna ditukar dengan kekuasaan. Hingga masa modern, sebagian besar budaya mempercayai bahwa manusia ikut ambil bagian dalam rencana besar kosmis. Rencana itu dirancang oleh Tuhan-Tuhan yang Maha Kuasa atau oleh hukum alam pusat, dan manusia tidak bisa mengubahnya. Rencana kosmis itu memberi makna bagi kehidupan manusia, tetapi juga membatasi kekuasaan manusia. Manusia sangat mirip aktor yang tampil di panggung. Naskah memberi makna pada setiap kata, air mata, dan bahasa tubuh, tetapi menempatkan batasan-batasan ketat pada penampilan mereka. Hamlet tidak bisa membunuh Claudius pada adegan pertama, atau meninggalkan Denmark dan pergi ke sebuah ashram di India. Shakespeare tidak akan membolehkannya. Demikian pula, manusia tidak bisa hidup selama-lamanya. Mereka tidak bisa menghindari penyakit, dan mereka tidak bisa melakukan apapun sesuka hati. Ini bukan naskah drama. Sebagai imbalan atas penyerahan kekuasaan, manusia-manusia pramodern meyakini bahwa hidup mereka mendapatkan makna. Benar-benar ada artinya apakah mereka berperang dengan gagah berani di medan tempur, apakah mereka mendukung raja yang sah, apakah mereka memakan makanan yang dilarang untuk sarapan, atau apakah mereka berselingkuh dengan tetangga sebelah rumah. Ini tentu saja menciptakan suatu ketidaknyamanan, tetapi ini memberi manusia perlindungan psikologis dari penyakit. Jika sesuatu yang buruk terjadi, seperti perang, wabah, atau kekeringan, orang menenangkan diri bahwa kita semua memainkan peran dalam suatu drama kosmis besar yang dirancang oleh para dewa atau oleh hukum alam. Kita tidak mengetahui rahasia naskah itu, tetapi kita bisa memastikan bahwa segalanya terjadi untuk suatu tujuan. Bahkan perang, wabah, dan kekeringan yang sangat buruk ini punya tempat dalam skema kejadian yang lebih besar. Lebih dari itu, kita tidak bisa meminta pengarang drama agar ceritanya benar-benar menuju akhir yang baik dan bermakna. Jadi, bahkan perang, wabah, dan kekeringan akan berjalan untuk hal yang terbaik. Jika tidak di sini dan sekarang, maka di akhirat. Kultur modern menolak keyakinan tentang rencana kosmis yang besar ini. Kita bukan aktor dalam drama apapun yang lebih besar dari kehidupan. Kehidupan tidak memiliki naskah drama, tidak punya pengarang, tidak punya sutradara, tidak punya produser, dan tak punya makna. Berdasarkan pengetahuan saintifik yang kita miliki, alam semesta adalah proses buta dan tanpa tujuan, penuh suara keras dan amarah, tetapi tidak bermakna apa-apa. Selama masa tinggal kita yang sangat penting di sebuah titik kecil planet kita ini, kita mengoceh dan bertingkah begini dan begitu, kemudian hening. Karena tidak ada naskah drama, dan karena manusia tidak menjalankan peran apapun dalam sebuah drama besar, hal-hal buruk bisa menimpa kita, dan tidak ada kekuatan apapun yang datang untuk menyelamatkan atau memberi makna bagi penderitaan kita. Tidak akan ada akhir menyenangkan, atau akhir buruk, atau akhir apapun juga.
Hal-hal terjadi begitu saja, satu demi satu. Dunia modern tidak mempercayai adanya tujuan hanya pada sebab. Jika modernitas memiliki sebuah moto, maka itu adalah sialan terjadi. Di sisi lain, jika memang hanya sialan terjadi, tanpa ada naskah yang mengikat atau tujuan, maka manusia juga tidak terkurung pada peran apapun yang sudah ditetapkan. Kita bisa lakukan apa saja yang kita inginkan, asalkan kita tahu caranya. Kita tidak dihalangi apapun kecuali oleh kebodohan kita sendiri. Wabah dan kekeringan tidak punya makna kosmis, tetapi kita bisa menyingkirkannya. Perang bukan sebuah kejahatan yang tidak perlu dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, tetapi kita bisa menciptakan perdamaian. Tak ada surga yang menunggu kita setelah kematian, tetapi kita bisa menciptakan surga di sini, di atas bumi dan hidup di dalamnya selamanya, jika kita memang berhasil mengatasi sejumlah masalah teknis. Jika kita menginvestasikan uang dalam riset, maka terobosan saintifik akan mengakselerasi kemajuan teknologi. Teknologi baru akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan sebuah ekonomi yang tumbuh akan memberikan banyak uang lagi untuk riset. Dengan setiap dekade yang berlalu, kita akan menikmati lebih banyak makanan, kendaraan lebih cepat, dan pengobatan yang lebih baik. Suatu hari pengetahuan kita akan begitu besar dan teknologi akan begitu maju sehingga kita akan meramu jamu muda abadi, jamu kebahagiaan sejati, dan obat-obatan apapun yang mungkin kita inginkan, dan tak ada Tuhan yang akan menghentikan kita. Karena itu, perjanjian modern memberi manusia sebuah godaan besar yang berpasangan dengan ancaman kolosal. Kemahakuasaan ada di depan kita, hampir terjangkau oleh kita, tetapi di bawah kita menguap neraka ketiadaan paripurna. Pada level praktis, kehidupan modern berisi perburuan terus-menerus kekuasaan dalam sebuah alam tanpa makna. Kultur modern adalah yang terkuat dalam sejarah, dan ia tiada henti meriset, menciptakan, menemukan, dan tumbuh. Pada saat yang sama, ia dijejali oleh kecemasan eksistensial yang lebih besar dari budaya manapun yang pernah ada sebelumnya. Bab ini mendiskusikan perburuan kekuasaan modern. Bab selanjutnya akan menelusuri bagaimana manusia telah menggunakan kekuasaannya yang tumbuh untuk, entah bagaimana caranya, menggusur makna kembali ke kekosongan alam semesta tanpa batas. Ya, kita orang modern telah berjanji untuk membuang makna, ditukar dengan kekuasaan, tetapi tak seorang pun yang ada dimanapun menuntut janji kita. Kita pikir kita cukup pintar untuk menikmati keuntungan penuh perjanjian modern tanpa harus membayar harganya.